wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Terima kasih adik-adik atas kesempatannya ya untuk kita bisa hadir sama-sama hari ini, pagi ini, untuk kita masuk sama-sama di perkuliahan terkait obat-obatan yang mempengaruhi sistem kardiovaskular. Oke, yang saya perlihatkan ini sekarang adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi diharapkan pada saat akhir dari pembelajaran ini, itu kalian akan mengetahui atau memahami dari ketiga komponen ini ya. Jadi bagaimana klasifikasi obat-obatan yang bekerja pada sistem kardiovaskular, kemudian mekanisme kerja obat-obat kardiovaskular tersebut, dan juga memahami setiap indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat, serta interaksi obat-obatan yang bekerja pada sistem kardiovaskular. Ya. Jadi ketiga hal ini yang ingin kita capai di akhir perkuliahan kita. Oke, ini konsep dasar saja, artinya saya yakin ini sudah masuk minggu keberapa ya dari kardiovaskular, berarti saya yakin awal-awalnya untuk yang ke pengetahuan dasar kalian itu sudah paham betul, terlebih kalian sudah melewati biomedik 1, 2, 3 ya. Jadi cuman review saja bahwa gambaran jantung seperti ini ya. Jadi ada yang dinamakan bagaimana aliran darah masuk ke dalam jantung ya, mulai dari vena superior vena cava, kemudian inferior vena cava masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventricle kanan dan seterusnya ya. Ini jadi saya perlihatkan untuk kalian review lagi untuk mengingat lagi bagaimana darah ini masuk ke dalam jantung dan kemudian dipompa menuju ke seluruh jantung, ke seluruh tubuh. Oke. Nah, bicara tentang jantung ya, tentang fisiologisnya, kalau tadi anatominya, kita sekarang bicara tentang fisiologi. Ini kita bicara tentang cardiac output ya. Jadi cardiac output itu ditandai satuannya seperti mililiter per menit ya. Nah, cardiac output ini atau biasa kita singkat CO itu dipengaruhi oleh dua hal, heart rate atau frekuensi ya, beats per minute artinya berapa kali per menit. Ini denyut yang biasa kita lakukan denyut. Kemudian stroke volume, berapa mil, berapa banyak darah yang keluar selama satu kali beat, artinya satu kali denyutan. Ya. Nah itu. Nah heart rate ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh persarafan, kemudian juga dipengaruhi oleh hormon. Ya. Jadi hormon dan saraf itu mempengaruhi yang namanya heart rate ini. Kemudian untuk stroke volume dipengaruhi oleh volume darah itu sendiri dan juga terhadap dipengaruhi oleh resistensi vaskular ya. Bagaimana pembuluh darah itu kemampuan pembuluh darah untuk membuka, mengecil dan membesar itu resistensi vaskular ya. Oke, jadi saya harap hal ini yang kalian ingat selalu ya mengenai cardiac output. Jadi apa-apa saja yang mempengaruhi cardiac output. Karena kalau bicara mengenai obat itu tidak lepas kaitannya dengan fisiologi dari kerja jantung itu sendiri ya. Jadi nanti ini obatnya itu main di sekitar ini. Jadi apa yang bisa meningkatkan heart rate ya, apa yang meningkatkan stroke volume kayak gitu. Kalau kita main-mainnya di sarafnya, heart rate-nya terganggu ya, atau hormonnya ditekan atau dirangsang itu mempengaruhi heart rate. Kalau resistensi vaskularnya yang di utak-atik maka akan mempengaruhi stroke volume ya. Jadi ini yang harus kalian ingat betul. Nah, tadi kita cardiac output dua hal ya. Jadi ada heart rate dan ada stroke volume. Nah, ini kalian bisa lihat bagaimana hubungan dari
turunan dari heart rate dan turunan dari stroke volume dan bagaimana hubungan antar komponen tersebut ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Kalau tadi heart rate kita bicara tentang hormon, kemudian kita bicara tentang nerve ya, saraf. Jadi ini dia mempengaruhi di situ. Kemudian stroke volume, apa-apa saja yang mempengaruhi tadi kita bahas mengenai blood volume ya, volume darah, entah itu end-diastolik atau end-sistolik. Nah, ini akan mempengaruhi ke atas-atasnya ya, mengenai venous return, kemudian filling time-nya ya, hormon vasokonstriksi tadi ya, mengenai resistensi pembuluh darah itu masuk di sini. Entah itu venous return-nya atau bagaimana vasokonstriksi dari pembuluh darah tersebut ya. Jadi heart rate dikali dengan SV stroke volume itulah yang disebut dengan cardiac output, berapa banyak darah keluar per menitnya ya. Nah, tadi disinggung mengenai preload dan afterload ya. Jadi ini mungkin penyegaran saja buat adik-adik sekalian. Preload itu adalah volume darah di ventricle di akhir diastol ya, pada saat end diastolik ya. Berapa volume darahnya itulah yang disebut dengan preload. Kemudian kalau afterload, resistensi dari ventricle kiri, kemampuan resistensi dari ventricle kiri untuk mensirkulasikan darah ya, untuk mensirkulasikan darah. Ini yang harus kalian pahami lebih lanjut, apa yang dimaksud dengan preload dengan afterload, karena ini tidak lepas juga kaitannya dengan pemberian obat ya. Oke. Ini terkait udah ya. Oke, preload, afterload, dan kontraktilitas ya. Jadi tadi kita sudah menyinggung tentang preload, afterload, kemudian apa itu kontraktilitas. Nah, stroke volume tadi kita pelajari dia dipengaruhi oleh blood volume dan juga apa tadi resistensi perifer ya. Nah, di sini kalian kalau kita bicara mengenai stroke volume erat kaitannya dengan preload ya, kemudian kontraktilitas dan juga afterload. Jadi ini bisa kalian lihat apa saja yang mempengaruhinya dan kenapa akhirnya apa akibat dari hal tersebut ya. Jadi kalau stroke volume meningkat ya, apa saja yang dipengaruhi oleh stroke volume Nah, itu preloadnya, kemudian kontraktilitasnya dan afterloadnya ya. Nah, dia meningkat kalau preloadnya, lihat di sini, kemudian stimulasi dari saraf simpatis, kemudian juga jika ada peningkatan resistensi vaskular ya, maka stroke volumenya akan meningkat. Nah, stroke volume akan menurun pada kondisi-kondisi misalnya gangguan hormon tiroid ya, menurun hormon tiroidnya, atau pada keadaan ion kalsiumnya juga yang menurun, atau keadaan yang tidak stabil pada potasium dan sodiumnya ya, natrium dan kaliumnya tidak stabil. Pada temperatur rendah badan turun hipotermi ya, itu juga akan menurunkan stroke volume. Hipoksia ya, kemudian gangguan pH ya, keseimbangan asam basa. Di sini masuk mempengaruhi preload yang akan mempengaruhi stroke volume. Kemudian untuk kontraktilitasnya itu dipengaruhi oleh stimulasi parasimpatis ya, atau asetilkolin, bisa juga pada hipoksia dan hiperkalemia ya. Kemudian untuk yang afterload-nya di sini pada penurunan vascular resistensi vaskular ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa lihat di sini deh bagaimana peningkatan penurunan dari stroke volume penyebabnya ya. Oke. Nah, kita bicara kalau kita bicara mengenai kardiovaskular tentu kita bicara tidak jauh kaitannya ya, sangat erat kaitannya dengan tekanan darah ya. Jadi mungkin kalian sudah pernah mencoba
ini saya yakin semuanya sudah ikut CSR1, jadi sudah tahu bagaimana mengukur tekanan darah. Ya. Nah, kalau tekanan darah biasanya kan kalian sebut ya, berapa tekanan darahnya itu, berapa tensinya, 120/80 ya, atau 110/80 ya, kayak gitu. Atau kadang turun, ini ya 90/70 kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya itu? Nah, ini tekanan darah yang dimaksud di situ, yang di atas, angka di atasnya 120 itu adalah tekanan darah sistolik ya. Jadi tekanan yang dihitung saat darah ini dipompa masuk ke dalam arteri ya. Nah, normalnya di bawah 120 ya. Kalau 120 kalau enggak salah sudah mulai masuk hipertensi kalau enggak salah ya. Atau ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau 80/80. Nah, per 80-nya itu apa? Nah, per 80 itu disebut dengan tekanan darah diastolik ya. Tekanan darah diastolik adalah tekanan pada arteri yang dihitung antara beats-nya, antara apa? Pada saat antara satu denyutan dengan denyutan berikutnya ya. Jadi itu tekanannya. Jadi kalian saya harapkan bisa menjelaskan. Jadi kalau pasien tanya apa itu 120/80 dok ya. Nah, kalian bisa jelaskan apa yang dimaksud tekanan sistoliknya, apa yang dimaksud dengan diastoliknya ya. Oke. Saya kira di materi lain di fisiologi mungkin lebih paham lagi kalian ya. Oke. Kita bicara obat-obatan, maka kita bicara mengenai inotropik dan kronotropik ya. Jadi nanti mungkin di kuliah-kuliah dokter Suma atau dokter yang lainnya itu akan lebih sering menyebutkan inotropik, kronotropik ya. Nah, kalau bicara mengenai inotropik, maka inotropik itu adalah obat-obatan yang mempengaruhi kontraksi dari jantung ya. Kalau bicara inotropik, sedangkan kronotropik itu adalah obat-obatan yang mempengaruhi frekuensi heart rate ya. Jadi frekuensi jantung yang di situ. Nah, itu yang harus kalian ingat. Satu, inotropik mengenai kontraksinya, kalau kronotropik mengenai frekuensinya ya. Jadi yang mengatur cepat lambatnya frekuensi dari denyut jantung. Nah, jadi nanti di masing-masing ini ada yang disebut dengan inotropik positif, ada yang disebut dengan inotropik negatif. Begitupun juga dengan kronotropik, ada yang kronotropik positif dan ada kronotropik negatif. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, inotropik positif, inotropik ya berfungsi untuk mempengaruhi kontraksi dari jantung. Entah itu dia meningkatkan ya kontraksinya atau menurunkan kontraksinya. Sedangkan kalau kita bicara mengenai kronotropik, itu mengenai bagaimana heart rate jantung itu diatur ya. Contoh obat inotropik ya yang mempengaruhi dari cardiac contraction-nya yaitu digoxin. Sedangkan kalau yang mempengaruhi heart rate itu contohnya dopamin. Nanti untuk masing-masing obat ini saya akan jelaskan di slide-slide berikutnya. Ya. Jadi untuk inotropik biasanya digunakan untuk pasien-pasien hipertensi, pasien-pasien angina maupun pasien-pasien penyakit jantung kronik. Ya. Sedangkan untuk yang kronotropik karena kita bicara mengenai heart rate, maka biasanya diberikan pada pasien-pasien yang ada gangguan heart rate-nya, entah itu takikardi atau bradikardi. Ya. Oke. Nah, ini baru masuk di kardionya, deh ya. Baru masuk di obat-obatannya. Nah, kita bicara mengenai mengenai klasifikasi obat jantung. Nah, klasifikasi obat jantung itu ada 5 ya. Jadi ada yang mengatur, ada obat-obatan yang disebut dengan anti iskemik. Ya, jadi kalau orang iskemik diberikan obat-obatan ini. Contohnya,
Contohnya pada pasien-pasien yang ada angina pectoris, entah itu stable, unstable, ya, atau jenis lainnya, misalnya prinzmetal angina. Terus klasifikasi yang lain yaitu obat-obatan antihipertensi, ya. Kemudian juga obat-obatan pada gagal jantung baik yang akut maupun yang kronik. Kemudian juga obat lainnya yang diberikan yaitu antitrombotik, ya, dan obat aritmia. Obat aritmia. Oke, kita masuk yang pertama ya, mengenai anti-iskemik yang biasa manifestasinya berupa angina pectoris, ya. Nah, angina pectoris saya pikir kalian sudah paham sekali, ya. Jadi angina pectoris itu patofisiologi dasarnya adalah kebutuhan oksigen, ya, yang tidak seimbang dengan jumlah oksigen yang masuk. Nah, jadi metabolisme kardiaknya itu berubah, bergeser menjadi anaerob metabolisme sehingga nanti ada akumulasi dari substansi P yang akan menyebabkan terjadinya stimulasi pada saraf simpatis, ya, dan juga yang pada ujungnya akan menyebabkan terjadinya nyeri, ya, seperti itu. Jadi ini semua yang menyebabkan terjadinya nyeri pada pasien-pasien angina pectoris. Nah, kita masuk di sini. Ini anti-ischemic drug, ya. Jadi posisinya kalau orang yang mengeluh nyeri dada, ini kalian bisa lihat jantungnya, ya. Apa sih yang terjadi pada saat itu? Jadi ternyata aliran darah itu tidak cukup ke otot jantung. Karena apa? Karena terjadinya penyempitan pada pembuluh darah koronernya. Nah, inilah tadi yang saya di awal di slide sebelumnya, Dek, ya, bahwa kebutuhannya melebihi dari suplai yang masuk, ya, yang masuk. Nah, plak koroner inilah yang melengket pada pembuluh darah yang menyebabkan suplai darah kurang, sedangkan kebutuhannya tidak mengalami perubahan sehingga dia cenderung terjadi perubahan metabolisme tadi, ya, jadi metabolisme anaerob yang ujungnya akan menyebabkan timbulnya, kalau anaerob kita tahu kan akan hasil akhirnya berupa laktat. Kalau laktat pasti ada rasa nyeri, ya. Nah, itulah yang menyebabkan pasien-pasien akan mengalami nyeri dada. Nah, apa yang kita lakukan? Biasanya diberikan obat jenis ini, Dek, ya. Ada nitrat, kemudian ada beta blocker, kemudian ada calcium channel blocker atau CCB, ya, bisa disingkat. Oke. Kita masuk ke nitrat. Nitrat ini golongan vasodilator, Dek, ya. Jadi dia, apa artinya vasodilator? Memperbesar pembuluh darah. Kita tahu tadi atau mekanismenya, ya, bahwa ada penyempitan pembuluh darah. Karena apa? Karena plak tersebut, ya. Jadi karena menyempit sedangkan aliran darah mau keluar, ini ceritanya. Jadi makanya kita butuh obat yang dia memperlebar pembuluh darah, ya. Nah, inilah masuk golongan obat-obat yang namanya nitrat. Nah, diindikasikan untuk pasien-pasien yang mengalami angina, ya, tadi, kemudian hipertensi, ya, kemudian gagal jantung, bisa juga pada pasien infak miokard. Nah, tujuan pemberiannya yaitu agar tadi pembuluh darah yang menyempit itu mengalami relaksasi, ya. Kalau dia mengalami relaksasi, maka akan membuka. Kalau terbuka, aliran darah akan kembali normal, sehingga yang tadinya kekurangan oksigen itu bisa kembali dialiri oksigennya, ya, sehingga beban jantung itu akan berkurang, nyerinya pun akan berkurang. Ya, itu patomekanisme atau dasar pemberian dari obat nitrat ini. Oke, contoh obatnya. Nah, nitrat ini banyak kelompoknya, banyak jenisnya, ya, tergantung bagaimana
kerjanya. Kalau mau yang kerja cepat, beda lagi dengan yang kerja sedang, beda lagi dengan kerja lama, ya. Kalau kerja cepat dan efeknya singkat, artinya apa? Kalau kita mau cepat kelihatan hasilnya nih, atau nyerinya cepat hilang, maka kita berikan nitrogliserin, ya. Yang sublingual. Jadi sublingual artinya ditaruh di bawah lidah, ya. Jadi pasien tidak disuruh isap tapi disuruh taruh di bawah lidahnya, Bapak Ibu, ya. Kalau umpamanya mau dilihat pemberiannya efeknya cepat, ya. Namun efeknya ini singkat. Jadi singkat maksudnya kalau sudah bekerja tidak lama kemudian obat habis, hilang juga efeknya, ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang ringan dan akut, kita bisa berikan nitrogliserin sublingual dan juga bisa intravena, ya. Atau juga ada obat namanya ISDN. Apa ini ISDN? Mungkin sudah disebutkan di sebelum-sebelumnya. ISDN ini adalah isosorbit dinitrat, ya. Nah, ini diberikan sama di sublingual juga, bisa juga diberikan intravena, ya. Kemudian untuk yang kerja sedang mungkin ini efek kerjanya tidak cepat, tidak juga lama, ya, timbulnya, tapi efeknya relatif cukup lama dibandingkan yang kerja cepat. Kita berikan nitrogliserin oral, kemudian isosorbit dinitrat yang oral juga. Kemudian yang kerja lama ada namanya ISMN, jadi isosorbit mononitrat yang diberikan per oral, kemudian juga bisa diberikan nitrogliserin yang sekarang jenisnya ada yang model patch, ya, jadi kayak koyo ditempel kayak gitu, ya. Waktu CSL1 mungkin saya sempat jelaskan ya bagaimana perbedaan kerja obat melalui berbagai cara pemberian, ya. Jadi ada yang sublingual yang mana lebih cepat, sublingual kah, intravena kah, atau oral kah, ya. Jadi itu yang harus kalian ingat. Sublingual kenapa dia banyak, kenapa dia cepat? Karena rupanya pada bawah lidah kita itu pembuluh darahnya banyak, ya. Dan pembuluh darah kapilernya banyak. Dan pada saat di situ di bawah lidah itu langsung kena, langsung masuk ke dalam kapiler, kemudian nanti kapiler terjadi masuk di pembuluh darah, kemudian nanti masuk ke jantung dan dikeluarkan dipompa ke seluruh tubuh, akhirnya akan memberikan efek ke seluruh tubuh yang cepat dibandingkan oral, ya. Jadi kalau oral ini fasenya lama, ya. Jadi mulai dari masuk mulut, kemudian dicerna lagi di lambung, kemudian diabsorpsi, baru kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi memang prosesnya lama. Sedangkan kalau sublingual itu cenderung lebih cepat, ya. Intravena itu juga termasuk yang cepat, ya. Cuma kalau intravena itu efek obatnya cepat, tapi kita tidak bisa reversible, artinya tidak bisa ditarik kembali, ya. Jadi obat yang sudah disuntik, kalau ada apa-apanya, kita tidak bisa tarik kembali karena pasti dia langsung masuk di darah, ya. Seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Namun kalau untuk yang cepat, kita mau lihat efeknya cepat, kemudian kerjanya cepat, itu biasanya diberikan per intravena atau juga melalui sublingual. Oke. Ini cara kerja atau mekanisme kerja obat nitrat, ya, yang tadi saya sebutkan, dia vasodilator. Dengan cara mengaktifasi kalsium channelnya sehingga terjadi hiperpolarisasi dan terjadi relaksasi pembuluh darah. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa nitrat itu akan menyebabkan relaksasi pembuluh darah dengan cara dia mengaktifasi CA channel ini, ya. Oke, ini obat-obatannya tadi saya sudah singgung sedikit, ada yang disebut nitrogliserin, ada isosorbit dinitrat, ISDN, ada ISMN, ya, mononitrat. Nah, ini masuk di obat nitrogliserin, ya. Jadi merupakan nitrat vasodilator, indikasinya itu untuk pasien-pasien dengan angina, kemudian akut heart failure pada pasien infak miokard, ya. PD ini artinya farmakodinamik, ya.
Jadi farmakodinamik obat tersebut dia mampu menyebabkan relaksasi dari otot halus pembuluh darah, ya, sehingga terjadi dilatasi arteri dan vena yang kemudian akan mengurangi beban jantung yang akan menyebabkan efeknya jadi berupa anti angina, ya. Jadi melawan angina tersebut. Sedangkan farmakokinetik, kalau kita bicara tentang farmakokinetik tadi pernah saya sebutkan ada 4 ya. Jadi bagaimana absorpsinya, bagaimana distribusinya, metabolismenya, dan eliminasinya. Jadi ADME itu yang harus kalian ingat. Kalau farmakokinetik, absorpsinya nitrogliserin ini cepat ya, terutama sublingual ya, dari sekitar 4,4 menit itu sudah sudah ada efeknya. Nah, ini biasa kasus-kasus emergency. Half life atau waktu paruhnya sekitar 3 menit. Oke. Nah, bentuk dari nitrogliserin ada bermacam-macam ya. Yang umum itu sublingual, tapi ternyata ada bentuk spraynya. Ya, ada juga intravenanya. Oke, ada bentuk intravenanya, kemudian ada juga bentuk tablet telan yang bentuknya extended release, artinya di extended release, jadi dilepaskan perlahan-lahan ya, jadi ditelan tapi di perut itu dia nanti lepaskan perlahan-lahan obat. Oke, sorry. Oke, ada juga yang patch ya, bentuk patch itu yang tadi saya bilang, nitroglycerin patch itu transdermal foam, jadi ditempel, nanti obat tersebut masuk perlahan-lahan mulai dari kulit, ya, kemudian masuk kapiler kulit, kemudian masuk ke jantung, disebarkan ke seluruh tubuh dan akhirnya teresap, ya, seperti itu. Kemudian ada juga ternyata bentuk ointment, jadi bentuk salep. Jadi ada bentuk ointment atau salep ya untuk mengurangi nyeri pada yang biasanya diberikan pada fisura anal, terjadi fisura anal dioleskan di situ. Oke. Nah, tadi nitrogliserin ini kita masuk ke isosorbit dinitrat ya. Indikasinya untuk anemia pectoris ya, kemudian pemberian obatnya diberikan sublingual atau bisa intrabukal. Intrabukal itu berarti di dalam ya, di pipi bagian dalam ini ya. Kemudian bisa juga per oral langsung ditelan ya. Nah, ini sama ya, namanya nitrat sama semua farmakodinamiknya, yaitu mengurangi preload ya. Nah, dibandingkan dengan nitrogliserin, onset dari ISDN ini lebih rendah ya, lebih kecil, lebih singkat, lebih lambat maksud saya ya. Jadi kalau nitrogliserin itu cenderung lebih cepat tadi, ini lebih lambat dibanding nitrogliserin. Kemudian absorpsinya hampir sempurna dengan pemberian per oral, kemudian metabolismenya ini di hepar, half life-nya sekitar 1 jam. Nah, ISMN, isosorbit mononitrat, ini biasanya diberikan untuk profilaksis angina pectoris. Jadi kalau umpamanya pasien-pasien angina pectoris, kemudian dia sudah hilang nyerinya, kita bekali dengan ISMN. Nah, tetap diberikan ISMN untuk profilaksis, jangan sampai muncul lagi angina pectorisnya. Ya. Ini diberikan per oral. Farmakodinamik, kalau kita bicara farmakodinamik itu berarti mekanisme kerja obatnya itu sama ya, nitrogliserin. Kemudian ini sama dengan ISDN tadi ya. Oke. Itu tadi obat-obat apa? Obat anti angina ya.
Jadi anti-angina tadi ada berapa tadi saya sebutkan? Ada 3 ya. Jadi ada yang namanya nitrogliserin, ada isosorbit dinitrat, dan ada isosorbit mononitrat. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke kelompok obat yang berikutnya dari obat-obat kardiovaskular. Ada yang kita sebut beta blocker. Ya. Nah, ini diindikasikan pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, ya. Kemudian diberikan pada pasien juga yang angina atau juga yang menderita aritmia, ya. Juga pada pasien yang punya serangan jantung, dan kita kasih sebagai profilaksis, ya, supaya tidak ada serangan jantung berikutnya. Ya. Nah, ini tujuan pemberian dari beta blocker yaitu menurunkan tekanan darah, kemudian untuk aritmianya dan juga untuk angina. Ya, kalau bicara mengenai beta blocker, maka kita bicara obat-obatan. Ini gampang diingat sebenarnya, ya. Ada olol-ololnya di belakang, ya. Jadi kalau disebutkan nanti di soal bisoprolol, bisa kalian ingat, oh ini berarti beta blocker ini, ya. Nah, kayak bisoprolol, propranolol, ya, timolol, ya. Ini bisa kalian ingat. Nah, ini mekanisme kerja obatnya, ya, bagaimana obat tersebut, beta blocker tersebut memblok norepinefrin yang berikatan dengan beta adrenoreseptor. Ya, namanya juga beta blocker, ya. Gitu, dia memblok beta, ya, beta adrenoreseptor, sehingga norepinefrin yang punya fungsi sebagai untuk terjadi kontraksi itu bisa terhambat. Ya. Oke, masuk obat yang pertama yaitu propranolol. Indikasinya pada keadaan-keadaan hipertensi, kemudian angina dan juga aritmia, ya, dan gangguan irama jantung. Nah, farmakodinamik dari obat ini yaitu durasi kerjanya yang panjang, ya. Nah, sehingga bisa diberikan ya paling banyak 2 kali sehari, ya. Kemudian farmakokinetik half life-nya kita bisa lihat di sini 8 jam. Kalau semakin singkat, semakin pendek half life-nya, waktu paruhnya, maka frekuensi pemberian obatnya itu akan lebih sering. Ya, kalau dia panjang half life-nya itu lebih jarang juga kita berikan. Ya, kalau untuk obat ini 8 jam. Eliminasinya sekitar 90% di urin. Oke, sorry. Oke. Nah, adverse effect dari propranolol ini bisa menyebabkan hipotensi, ya. Kemudian bisa dada rasanya kayak sesak begitu, kayak dicekek gitu, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan batuk dan juga kesulitan bernafas, ya. Jadi ini yang harus, keadaan-keadaan ini yang harus kalian perhatikan dari pasien. Kemudian cenderung aman untuk ibu hamil, ya. Biasanya memang ada gangguan sistemik yang terjadi pada saat wanita hamil, ya. Entah itu bisa menyebabkan tekanan darahnya meningkat atau juga pada keadaan tertentu bisa menurun, ya. Nah, itu karena ada perubahan hormon. Tadi kita bicara mengenai cardiac output, ada hormon di situ, ya. Jadi karena ada perubahan hormon dari ibu hamil, tentu saja akan mempengaruhi cardiac outputnya. Cardiac output terganggu, ya, bisa menyebabkan kelainan tekanan darah. Ya. Kemudian pada penelitian propranolol ini tereliminasi juga, terekskresikan juga pada ASI, tapi tidak, kalau ini belum sampai sekarang belum terbukti sih bisa mengganggu dari bayi tersebut. Jadi cenderung aman lah, cukup aman untuk pada wanita hamil dan wanita menyusui. Oke. Nah, kalau tadi kita belajar beta blocker, maka ini ada yang namanya calcium channel blocker, ya. Jadi dia memblok kanal kalsiumnya, CCB, CCB.
Indikasinya pada hipertensi, pada nyeri dada, dan juga pada keadaan aritmia. Ya, jadi kalau diberikan CCB ini, calcium channel blocker ini, dia itu akan mengalami pembuluh darah ini akan mengalami perpindahan kalsium darah pada jantungnya dan juga pada pembuluh darah, sehingga kekuatan pompa jantungnya ini akan menurun, ya, yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya relaksasi pembuluh darah. Nah, contoh obatnya, ini yang disebut amlodipin, kemudian diltiazem, nifedipin, verapamil. Ya, jadi ini yang kalian ingat-ingat. Ini yang saya sebutkan nama generik ya. Jadi jangan pada obat-obatan yang dijual, biasanya dijual bebas itu, dijual untuk obatan jantung, kalian lihat kalau dia umpamanya paten itu, lihat ada biasa tulisannya di bawahnya itu ya, apa. Itu jenis, itu generiknya ya. Nah, ini amlodipin, fungsinya ini untuk dilatasi pembuluh darah. Dilatasi pembuluh darah dan sehingga menyebabkan perbaikan dari aliran darah tersebut ya. Dan selektif, cenderung selektif untuk pembuluh darah, jadi dia kita lanjut tadi amlodipin ya, jadi mendilatasikan pembuluh darah sehingga ada perbaikan dari aliran darah tersebut. Nah, amlodipin ini selektif, dia kerja pada pembuluh darah perifer ya, jadi dia pembuluh darah perifer. Jadi ini erat kaitannya dengan terjadinya insiden gangguan pada miokardnya ya, kemudian gangguan juga pada konduksi dari jantung tersebut. Oke. Ini mekanisme kerja obat dari amlodipin. Ya, jadi mekanisme kerjanya dia terjadi efek dilatasi dari arterioles perifer, kemudian sehingga terjadi resistensi perifer ya, penurunan afterload, yang akhirnya menurun penggunaan energi dari miokard tersebut dan juga kebutuhan oksigennya itu akan menurun ya. Dan ya yang terjadi di perifer. Jadi ini yang harus kalian ingat bahwa kerjanya di perifer. Kemudian tunggu dulu. Ya. Kemudian farmakokinetiknya, absorpsinya hampir sempurna ya, kemudian konsentrasi plasmanya cenderung lambat, bioavailability-nya tinggi ya, artinya apa? Obat ini hampir seluruhnya bisa terserap ya. Jadi kalau dia bilang bioavailability-nya bagus, itu berarti absorpsinya sempurna, hampir semua obat yang kita minum itu masuk ke dalam, langsung masuk ke dalam tubuh, tidak ada yang diekskresikan ya. Kemudian untuk breakdown-nya melalui hepatik pathway, jadi melalui jalur hepar, tapi cenderung lambat ya. Obat yang berikutnya yaitu nifedipin. Ya, tadi amlodipin, ini nifedipin. Nifedipin ini punya dua mekanisme kerja ya. Jadi yang pertama kerja pada otot halus pembuluh darah, dia menghambat
kalsium di situ karena kita di kalsium channel blocker ya, sehingga terjadi menghambat kontraksi dari miosit dan juga menyebabkan menghambat terjadinya vasokonstriksi sehingga terjadi vasodilatasi. Mekanisme yang kedua yaitu menghambat otot karbonik anhidrase dari otot halus ya. Nah, ini tergantung dari pH ya, menghambat pH independen dari kalsium influx. Indikasinya pada vasospastik angina, juga pada angina kronik yang stable, kemudian pada hipertensi, dan juga pada penyakit Raynaud's phenomenon. Nah, ini kerjanya tadi yang saya sebutkan bahwa dia kerja di otot halus, kemudian juga di jantung. Jadi langsung ke jantungnya maupun juga langsung ke otot halus. Oke. Ini bisa kalian lihat melalui perbandingannya di sini ya. Jadi kalsium dihambat masuk, dia bisa menyebabkan aktivasi myosin light chain kinase, terjadi fosforilase dari myosin tersebut, kemudian terjadi cross bridging aktin myosin. Ini saya kira paling kalian ingat pada saat biokim ya. Faal ya. Kemudian terjadi vasokonstriksi. Nah, ini kalau yang di sini di jantungnya kalsium dihambat di sini, maka akan terjadi stimulasi dari pelepas. Kita break dulu 5 menit ya. Kita lanjut ya. Ya, ini farmakokinetik dari nifedipin ya. Tadi kita sudah membaca mengenai nifedipin. Nifedipin ini tingkat kelarutannya rendah ya. Kemudian permeabilitas pada ususnya cukup tinggi. Diabsorpsi sempurna melalui gastrointestinal ya dari saluran cerna, tapi kita bisa lihat di sini bioavailability-nya 45-68%. Artinya apa? Dia hampir hanya setengah lebih sedikit yang diserap ke seluruh tubuh. Selebihnya itu kemungkinan besar akan diekskresi. Jadi tingkat bioavailabilitasnya itu rendah ya. Nah, diekskresikan melalui urin dan juga ada sebagian diekskresikan melalui feses. Oke, itu baru kelompok yang pertama ya. Kita masuk di obat yang berikutnya, kelompok yang berikutnya yaitu antihipertensi drugs ya. Jadi ada ACE inhibitor, kemudian ada diuretik, kemudian ada yang namanya glikosida. Ya, jadi 3 obat ini yang diberikan pada pasien-pasien yang memiliki tensinya tinggi ya. Jadi ada ACE inhibitor, bisa diberikan juga diuretik, kemudian juga glikosida. Untuk yang diuretik mungkin saya tidak bahas banyak ya karena kita sudah pelajari dan sudah lewati blok urogenital. Di situ saya sudah berikan kuliah mengenai mengenai diuretik, jadi silahkan kalian baca kembali. Jadi mungkin penekannya pada kelompok yang ACE inhibitor, kemudian glikosida saja ya. Oke, ACE inhibitor. Banyak keluar ini. Ya, jadi yang namanya ACE inhibitor itu adalah angiotensin converting enzyme ya, menghambat ACE ini. Jadi menghambat angiotensin converting enzyme. Jadi diberikan pada pasien-pasien hipertensi, pada pasien-pasien gagal jantung dan juga pada pasien infak miokard akut ya, yang sudah mengalami IMA ya, infak miokard akut. Nah, pada hipertensi pemberian ini merupakan first line terapi. Artinya apa? Terapi yang pertama diberikan pada pasien-pasien dengan tensi tinggi ya. Itu akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi baik arteri dan vena. Ini bisa kalian lihat ya. Jadi dia vasokonstriksinya bukan hanya arteri tapi juga pada vena. Dan juga pada norepinefrin. Jadi
dengan ACE inhibitor itu akan membantu pelepasan norepinefrin dari saraf simpatetik, ya. Contoh obatnya, nah ini kita lihat di sini deh, ada pril-prilnya ya. Jadi kalau disebutkan captopril, lisinopril, benazepril, nah berarti dia jenis ACE inhibitor gitu ya. Mekanisme kerjanya dengan menghambat terjadinya pembentukan angiotensin 2. Nah, ini kita bisa lihat di sini bagaimana peranan dari ginjal ya. Jadi ginjal itu menghasilkan yang namanya renin. Nah, renin ini ya adalah zat yang akan mengubah angiotensinogen ya menjadi A1 ya. Jadi kalau angiotensin 1 ini berikutnya akan diubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 inilah yang besar peranannya pada kardiovaskular ya. Dia bisa menyebabkan kardiak dan vaskular hipertrofi ya. Kemudian bisa juga menyebabkan vasokonstriksi sistemik, bisa ke pituitary ya, bisa menyebabkan pelepasan retensi dari sodium ginjal ya. Pada korteks adrenal dia bisa menyebabkan pelepasan aldosteron ya. Kemudian juga bisa menyebabkan peningkatan volume darah ya. Jadi mekanisme ACE inhibitor ini ada pada di sini ya. Jadi menghambat angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Sehingga nanti diharapkan terjadi perubahan pada kardiovaskular dari pasien tersebut. Itu ACE inhibitor. Kita masuk ke kita masuk ke obat yang berikutnya, golongan diuretik. Nah, ini saya mengingatkan lagi saja kembali bahwa kelas diuretik itu ada 3 ya. Ada yang disebut dengan diuretik thiazid, ada diuretik hemat kalium, ada loop diuretik. Ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai diuretik berarti kan obat untuk mengeluarkan urin ya. Jadi frekuensi pengeluaran urinnya itu pasien akan meningkat. Itu pada kasus-kasus apa? Misalnya pada pasien-pasien yang ada bengkak ya. Entah itu asites atau ada edema perifer, itu diberikan diuretik ya. Nah, kenapa sih kita berikan diuretik? Nah, ini yang terjadi. Itu pemberian diuretik akan meningkatkan ekskresi air dan natrium melalui ginjal. Sehingga natrium yang dalam darah ini turun. Kalau dia turun kenapa? Ternyata kalau natrium turun dalam darah, itu sensitivitas dari adrenoreseptor alfa itu terhadap katekolamin akan menurun. Kalau terjadi penurunan sensitivitas, maka akan terjadi vasodilatasi, sehingga di ujungnya akan terjadi penurunan tekanan darah. Ya, jadi itu yang terjadi kalau kita berikan diuretik pada pasien. Nah, contoh obatnya kalau thiazid HCT ya. Kemudian hidroklortiazid, saya mengingatkan kembali. Kemudian yang hemat kalium contohnya spironolakton ya. Kemudian yang diuretik, loop diuretik contohnya furosemid. Jadi ini yang kalian ingat, kalau disebutkan furosemid berarti kelompok loop diuretik. Kalau di dalam soal spironolakton berarti kelompoknya hemat kalium ya. Jadi itu. Nah, golongan yang berikutnya yaitu digoxin. Nah, digoxin ini yang merupakan glikosida jantung ya. Diindikasikan untuk pasien-pasien aritmia, kemudian juga diindikasikan untuk pasien-pasien yang mengalami gagal jantung. Ya, contoh obatnya digoxin, digitoxin, dan owobain. Ya. Jadi dua di awal ini yang lebih sering digunakan, digoxin dan digitoxin. Nah, untuk mekanisme kerjanya dia menghambat natrium kalium ATPase seluler. Mirip tadi ya, jadi menghambat natrium sehingga nanti akan terjadi vasodilatasi dan sebagainya dan seterusnya. Menghambat natrium ATPase itu akan menyebabkan konsentrasi natrium intraseluler itu akan meningkat ya. Sehingga akumulasi dari kalsium intraseluler ini akan berikatan dengan troponin C, sehingga akan terjadi
peningkatan kontraktilitas dari jantung. Ya, jadi itu kerjanya digoxin pada jantung. Bisa dilihat di sini bagaimana peranannya. Ya, jadi ada yang namanya natrium kalsium exchanger, ya dari bertukar ya. Kalau ada yang masuk, ada yang keluar kayak gitu. Peranannya di sini. Jadi kalau di sini dihambat, maka pertukaran ini itu tidak terjadi ya, sehingga apa? Sehingga ada peningkatan pada intraseluler, terbentuk troponin C ya, kemudian akan mempengaruhi akan terjadi inotropi ya, peningkatan inotropi dan seterusnya. Oke. Oke, itu tadi obat-obatan yang kita sudah pelajari, ada anti angina, ada anti hipertensi ya. Nah, yang berikutnya yaitu kita pelajari mengenai obat-obatan pada gagal jantung baik yang akut maupun yang kronik ya. Jadi banyak sekali obat yang diberikan pada pasien-pasien gagal jantung ya. Jadi masuk ACE inhibitor, kemudian ada namanya angiotensin 2 reseptor blocker ya. Kemudian ada beta blocker. Tadi ada sebagian dari kelompok ini sudah saya jelaskan ya. Kemudian ada juga mineralokortikoid reseptor antagonis, contoh obatnya spironolakton tadi, diuretik ya. Diuretik secara umum, kemudian ada namanya ivabradin, sakubitril valsartan ya, hidralazin dan juga digoxin ya. Jadi sebagian ini saya sudah jelaskan di awal. Jadi berikutnya hanya satu-satu saja saya jelaskan yang belum. Nah, ada juga diberikan dopamin deh. Jadi dopamin ini sebenarnya dia merupakan neurotransmitter katekolamin ya, yang sifatnya kronotropik dan inotropik. Ya, jadi meningkatkan heart rate dan juga meningkatkan kontraktilitas ya. Tadi kita di awal, di slide awal kita sudah pelajari apa yang dimaksud dengan kronotropik dan ada apa yang dimaksud dengan inotropik ya. Nah, dopamin ini pada dosis-dosis tertentu itu akan berbeda efeknya. Nah, kalau low dose pada dosis rendah itu akan menghambat beta 1 reseptor ya. Sehingga ini akan menyebabkan kontraktilitas miokard meningkat sehingga menyebabkan peningkatan juga pada cardiac output. Nah, pada high dose, pada dosis yang tinggi, dia mengaktifasi alfa 1 dari reseptor ya, reseptor alfa 1. Itu akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga akan memperburuk heart failure ya, karena terjadi vasokonstriksi. Yang kita inginkan vasodilatasi ya, sehingga akan memperburuk gagal jantung tersebut. Jadi harus hati-hati pemberiannya ya, karena akan berbeda efeknya pada saat low dose dan high dose. Nah, dopamin ini merupakan drug of choice kalau ada pasien-pasien shock dan diberikan dengan pemberian continuous infusion. Jadi disuntikkan pada infus dan diberikan secara kontinu ya. Kemudian adverse effect-nya bisa mual ya, bisa menyebabkan terjadinya hipertensi, bahkan bisa menyebabkan aritmia. Makanya tadi saya sebutkan mekanisme kerjanya. Kalau dia low dose bagaimana, kalau dia high dose bagaimana ya. Nah, ini mekanisme kerjanya dengan gambar. Jadi bagaimana dopamin kemudian ditangkap, dilepaskan, kemudian ditangkap oleh reseptornya sehingga menyebabkan perubahan-perubahan pada sistem dalam tubuh. Ya. Nah, ada namanya dobutamin, ya. Dia merupakan beta 1 reseptor agonis. Kalau bicara agonis berarti dia mendukung ya, bukan menghambat. Kalau antagonis berarti dia menghambat. Kalau agonis berarti mensupport ya, beta 1 reseptor. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan cardiac rate dan juga cardiac output ya. Diberikan pada pasien-pasien CHF ya, congestive heart failure, dan juga pada kalau ada surgery, ada operasi, maka ini merupakan obat pendukung untuk inotropik, efek inotropiknya.
Nah, itu tadi obat-obatan akut dan kronik cardiac failure. Nah, yang kelompok yang berikutnya yaitu kelompok antitrombotik atau trombolitik, ya, obat-obat antitrombotik atau trombolitik. Nah, indikasinya pada pasien-pasien yang mengalami infark miokard, atau juga pada pasien stroke atau pada pasien tromboemboli. Sebenarnya kalau kita lihat di sini deh indikasinya, kalian bisa tahu oh mekanisme kerja obatnya ini apa, ya, karena patomekanisme dari 3 penyakit ini sama. Kenapa saya bilang sama ya? Karena kita bisa lihat dia infark miokard itu pasti ada sumbatan. Stroke juga terjadi karena ada sumbatan. Tromboemboli pun juga karena ada trombus, ya, pada pulmonalnya, arteri pulmonalnya. Jadi ini bisa kita lihat, oh ini pasti kerjanya pada sumbatan tersebut, ya. Jadi ternyata kerjanya bekerja dengan mengaktifkan plasminogen. Menjadi plasmin. Nah, plasmin inilah yang memecah crosslink antar fibrin, fibrin komponen darah kita, ya. Nah, kalau dia fibrin terbentuk itu akan menjadikan terbentuk blood clot, jadi bekuan darah. Itu untuk menghambat perdarahan, ya. Nah, kalau dia kalau antitrombotik, trombolitik ini berarti dia yang memecah fibrin tersebut sehingga bekuan darah itu tidak terjadi, ataupun kalau terjadi dia rapuh dan akhirnya akan pecah, ya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat di kanan ini bagaimana kerjanya, ya. Jadi antar fibrin yang dipecah, crosslink antar fibrinnya. Nah, contoh obatnya apa? Streptokinase, ya, kemudian urokinase, kemudian ada namanya tisu plasminogen aktivator atau TPA, ya, tisu plasminogen activator. Nah, kita masuk di obat yang pertama dari golongan ini yaitu streptokinase. Nah, streptokinase ini dia berupa sebenarnya protein yang berasal dari bakteri, ya, bakteri apa? Beta hemolytic streptococcus, ya. Jadi dia bakteri, protein bakteri dari beta hemolytic streptococcus. Nah, sifatnya steril, ya. Nah, diberikan pada pasien-pasien miokard infark, kemudian pada emboli paru, dan pada DVT. DVT ini di deep venous thrombosis, ya. Nah, tadi saya sudah perlihatkan bagaimana mekanisme kerjanya, berarti dia menghambat pada fibrin, ya, crosslinknya, sehingga tidak terjadi dia malah lebih menyebabkan pemecahan pada crosslink fibrinnya sehingga terjadi lisis dari trombus tersebut. Nah, trombolitik ini tidak boleh diberikan pada pasien-pasien sebagai berikut, ya. Jadi kita perhatikan, tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami trauma trauma kepala, ya. Jadi yang baru-baru mengalami trauma kepala, makanya kenapa ini anamnesis itu perlu kita tanyakan riwayat-riwayat penyakitnya, ya. Kemudian ada masalah-masalah perdarahan, mungkin dia ada gangguan pembekuan darah. Kalau kita kasih trombolitik maka berdarah terus, ya. Jadi ini harus kita tanya terus ke pasien, kejar terus penyakit-penyakit terdahulunya. Ulkus, perdarahan ulkus, ya. Jadi kalau dia berdarah kita juga cegah. Jadi kita tidak boleh berikan ini. Pada pasien kehamilan tidak boleh diberikan, ya. Oke. Dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Oke. Jadi ini mungkin kesimpulan dari kuliah saya, ya, bahwa ada banyak sekali obat-obatan pada sistem kardiovaskular yang punya tujuan berbeda-beda. Dan tadi di awal-awal dasar-dasar itulah yang saya inginkan kalian pahami, apa itu dimaksud kronotropik, inotropik, ya, preload, afterload, itu yang harus kalian perhatikan. Ya, jadi ini tabel yang saya berikan mengenai berbagai jenis obat yang bekerja pada sistem kardiovaskular, ya, dengan tujuan dan efek sampingnya masing-masing. Jadi SH inhibitor itu kita berikan untuk menurunkan tekanan darah sehingga aliran darah ke jantung itu akan lebih mudah, ya. Kemudian efek sampingnya berupa apa?
Begitupun juga anti aritmia, beta blocker, digoxin, diuretik dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Nah ini efek sampingnya ini harus kalian perhatikan. Ya. Ada beberapa obat mungkin ada not tersendirinya tidak boleh dikonsumsi dengan buah-buahan yang sifatnya asam. Kenapa? Karena ada interaksi antar zat atau komponen dari obat tersebut ya dengan buah-buahan yang sifatnya asam ya. Jadi seperti itu. Kemudian pada pemberian diuretik ini diperhatikan note bahwa harus kontrol tekanan darah dan fungsi ginjal. Kenapa? Karena kita tahu bersama tekanan darah pemberian diuretik itu akan menyebabkan pasien buang air kecil terus, BAK terus ya. Kalau dia BAK terus itu volume darahnya bisa menurun, bisa menyebabkan kontrol tekanan darahnya ikut menurun ya. Dan juga pemberian diuretik karena ini ke ginjal, jadi kita harus pastikan bahwa ginjalnya ini mampu mampu menangani, mampu menerima obat diuretik ini ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Dan sebagainya. Ini bisa diperhatikan beta blocker dia berkurang, efek sampingnya akan berkurang jika dikonsumsi dengan makanan. Artinya apa? Pada saat kalian meresepkan beta blocker tidak harus dicantumkan di situ bahwa dia harus diminum setelah makan ya, harus diminum obatnya setelah makan. Karena itu efek sampingnya akan lebih berkurang. Ya. Oke, ini slide terakhir adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk kuliah pagi ini ya. Jadi ada ada buku mengenai bagaimana menggunakan obat-obatan kardiovaskular ini dari Prof. Peter Kabo, ini staf Unhas ya. Kemudian ini bukunya jadi istilahnya menjadi acuan untuk kardiovaskular. Kemudian ada farmakologi ulasan berwarna ini untuk gambar-gambar tadi untuk mekanisme kerja obat dan lain-lain. Kemudian juga crash course farmakologi ya. Kemudian untuk yang websitenya saya biasa pakai ini Drug Bank. Kemudian bisa juga CV farmakologi, bisa juga apalagi yang kemarin ya RX Drug kalau tidak salah ya. Jadi banyak sekali sebenarnya materi-materi kuliah yang bisa kalian dapatkan terkait materi kuliah farmakologi ya. Jadi kalian bebas melihat. Saya harap kalian perhatikan yang tadi ya, terutama saya sebenarnya suka menyimpulkan kalau perkuliahan supaya adik-adik tidak terlalu wasting time istilahnya dan lebih terarah belajarnya ya. Jadi kalau kita belajar farmakologi pasti kita belajar mengenai mekanisme kerja obatnya, kemudian efek sampingnya dan seterusnya. Ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk kuliah saya. Kalian masih masih konsentrasi. Ini sudah 142 mahasiswa. Saya harapkan kalau adik-adik sekalian kuliah, tolong kameranya dinyalakan ya. Nanti kalau pematerinya bilang boleh dimatikan, ya boleh silakan dimatikan. Ya. Tapi untuk menghormati dosen kalian itu adalah kewajiban kalian untuk membuka. Kan ceritanya ini sama jika kalau kita materi kuliah offline toh kalian mungkin lagi tertidur, itu sama aja deh dengan matikan kamera ya. Jadi saya harap seperti itu. Tidak apa-apa kalau tidak apa-apa kalau dosenmu melihat bahwa kamu lagi ngantuk dan sebagainya, tidak masalah. Sepanjang kalian harus menyalakan kamera itu untuk bentuk penghormatan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak atas waktunya, Dek. Saya akhiri billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Untuk slide, maaf, saya tambahkan untuk slide kuliah saya sudah berikan ke Dr. Ani, mungkin sudah diupload di e-learning kalian ya, bentuk PDF. Silahkan kalian baca, boleh kalian buka-buka, baca-baca, cari-cari lagi di beberapa referensi yang saya sebutkan. Oke? Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak, Dok.